Barang siapa mengatakan saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Salve sahabatku, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Damai Kristus kiranya selalu beserta kita. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, rohani, jasmani, jiwa dan badan kita. Salam sehat selalu. Kembali saya mengajak mari kita sama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan dari bacaan Injil liturgis hari ini dari Injil Matius bab 5 ayat 20 sampai dengan 26. Kita mulai dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalian telah mendengar apa yang disabdakan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu itu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudara-saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama di tengah jalan, supaya lawanmu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar utangmu sampai lunas. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabatku, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Dalam kehidupan bermasyarakat atau dalam kehidupan bersama, baik itu di suatu komunitas ataupun juga dalam keluarga, itu ada aturan-aturan atau hukum-hukumnya. Saya mau melihat dari sudut pandang hukum agama yang mengatur hubungan manusia dengan Allah. Namun harus diingat dan dicermati bahwa setiap aturan, setiap hukum yang dirumuskan selalu memiliki alasan yang menjadi akar tumbuhnya hukum itu atau akar keluarnya peraturan-peraturan itu. Biasanya akar yang ada di dalam tanah itu jarang dilihat orang. Yang kebanyakan dilihat orang itu pohon, daun, buahnya, dahannya, rantingnya. Itu yang dilihat orang. Dan justru itu yang dipakai atau dipergunakan. Padahal akar di dalam tanah yang tidak kelihatan sama sekali itu, kalau mati, pohon, daun, bunga, buah, dahan ranting itu pasti mati. Pasti tidak ada. Orang Yahudi hidup dengan banyak aturan-aturan di dalam hukum Taurat. 600 lebih aturan-aturan itu. Aturan itu harus mereka jalankan dengan baik. Injil hari ini, Yesus mau menunjukkan kepada kita semua, khususnya kepada orang-orang Yahudi, orang-orang ahli Taurat dan kaum Farisi, bahwa ada akar terdalam dari larangan-larangan atau aturan-aturan yang terdapat di dalam hukum Taurat dan kitab para nabi. Ada aturannya. Agar semua umat manusia, umat Kristiani, para murid, lebih-lebih pada saat itu
kaum Farisi dan ahli-ahli Taurat hidup dalam kebenaran atau hidup lebih benar dengan mengetahui akar dari aturan-aturan itu. Yesus bersabda, "Kalian telah mendengar apa yang telah difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan barang siapa berkata jahil, harus diserahkan ke dalam api yang bernyala-nyala." Orang Farisi dan ahli-ahli Taurat mungkin sangat kaget dengan ucapan Yesus ini. Mereka geram dan marah. Siapakah orang ini? Siapa Yesus ini? Anak tukang kayu miskin dari kota kecil Nazaret. Kok berani-beraninya menambah aturan? Berani-beraninya melawan aturan hukum Taurat dan kitab para nabi. Karena itu mereka sangat benci dengan Yesus. Dan mereka terus mencari jalan, mencari kelemahan, kesalahan Yesus supaya ditangkap dan diadili. Mereka tidak memahami apa yang diajarkan Yesus. Mereka tidak mengerti nasihat apa yang diberikan Yesus kepada murid-muridnya. Orang Farisi dan ahli Taurat tidak menyadari bahwa akar dari tindakan pembunuhan adalah marah, unek-unek dalam hati, kesal hati, caci maki, yang kelihatannya sangat sederhana, sangat sepele. Tapi inilah sumber tindakan pembunuhan. Maka itu, Yesus menghendaki supaya orang jangan sampai marah. Orang jangan sampai kesal hati, unek-unek di dalam hati, caci maki, dendam, dan sebagainya. Itu sebagai tindakan preventif untuk menghindari diri dari dosa pembunuhan. Inilah maksud Yesus. Marah, caci maki, benci, dendam, unek-unek dalam hati. Inilah menimbulkan dosa pembunuhan. Inilah yang sangat berbahaya. Bukan hanya pembunuhan itu. Orang Farisi dan ahli Taurat hanya melihat pohonnya, daun, buah, batang, ranting. Mereka tidak melihat akarnya. Mereka tidak sadar kalau akarnya pohon itu mati. Tidak akan ada buah, tidak akan ada dahan, tidak akan ada daun. Maka otak dari pembunuhan berasal dari amarah yang meluap, berasal dari emosi yang tidak terkendali. Karena itu, untuk menghindari dosa pembunuhan ini, orang harus bisa menguasai diri dengan mengendalikan amarah yang tinggi, dengan mengendalikan emosi, dan lain-lain. Yesus juga menegaskan bahwa barang siapa berkata kepada saudaranya kafir, jahil, harus dihadapkan ke mahkamah agama dan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Mungkin juga orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat melihat hal ini sangat sepele, sangat sederhana, mengatakan saudaranya kafir, mengatakan saudaranya jahil. Tetapi juga mereka tidak tahu maksud Yesus dengan kata-kata itu. Yesus ingin bahwa jangan menghakimi saudaramu. Inilah nasihat yang ingin diberikan kepada Yesus. Yesus mengecam orang yang mengadili sesamanya. Bukan masalah kafir, artinya tidak punya iman, tidak punya Tuhan. Bukan itu. Tapi engkau mengadili, engkau menghakimi orang.
Ini yang ditantang, ini yang tidak diterima oleh Yesus. Aku mengatakan dia jahil, bukan karena dia jahatnya, bukan karena dia bodohnya, bukan karena dia fasiknya, tetapi karena aku telah mengadili dia. Karena yang mengadili itu hanya satu, hakim yang maha adil, yaitu Tuhan, bukan manusia. Kenapa hanya Tuhan? Karena Tuhan itu maha mengetahui kebenaran. Kesalahan, kebenaran bisa sembunyi dimanapun, di dalam hati yang terdalam, di dalam laut yang terdalam. Tuhan maha mengetahuinya. Karena Tuhan itu maha adil dalam keputusannya. Karena dia maha adil dalam keputusannya, karena maha benar. Tidak ada kesalahan di dalam Tuhan. Karena itu apa yang diputuskan, apa yang diberikan keputusan, itu pasti adil. Karena tidak ada kesalahan di dalam Tuhan. Dan ia maha mengetahui. Jadi Yesus ingin menegaskan bahwa hanya Tuhan yang berhak mengadili. Tidak ada seorang manusia pun di bumi ini yang menjadi hakim bagi sesamanya. Teguran keras ini mendorong orang untuk tidak menjadikan dirinya sebagai Tuhan. Tuhan dalam huruf kecil. Tuhan bagi sesamanya. Hanya orang yang merasa dirinya lebih tinggi, lebih dari orang lainlah, dia berani mengadili sesama. Sahabatku, saudaraku yang terkasih. Karena itu Yesus menasihati para murid, juga kita para umatnya, agar hidup keagamaan kita harus lebih baik daripada hidup keagamaan kaum Farisi dan para ahli-ahli Taurat. Sebab mereka hanya melihat pohon, daun, dan buahnya. Mereka tidak melihat akar segala dosa. Mereka tidak melihat akar segala masalah. Maka kita sebagai murid Kristus, kita sebagai pengikut Kristus di zaman now, zaman yang serba canggih, zaman yang modern ini, apakah kita sudah hidup mencerminkan sebagai murid Kristus yang sejati? Atau kita masih sama dengan cara hidup orang Farisi 2000 tahun yang lalu yang dikecam oleh Yesus dalam Injil hari ini? Mari kita merefleksikan diri kita masing-masing. Bahwa Yesus menghendaki kita hidup berlandaskan kebenaran, hidup di hadirat Allah, bukan hidup menurut pedoman manusia. Dan bagaimana caranya supaya kita hidup di hadirat Allah, supaya kita hidup keagamaan kita lebih baik daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi? Saya ada 2 poin. Mari kita lihat. Poin pertama, Yesus menghendaki kita hidup konsekuen. Konsekuen artinya tindakan dan perkataan kita harus seimbang dengan apa yang kita renungkan di dalam firman Tuhan. Itulah yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Perkataan kita sesuai dengan iman kita. Iman kita wujudkan di dalam kehidupan kita. Iman kita tidak bertentangan dengan wujud nyata sikap tingkah laku kita dalam hidup setiap hari. Itulah yang kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Tidak seperti orang-orang Farisi, tidak seperti orang-orang ahli Taurat yang banyak membaca firman, yang banyak belajar tentang Tuhan, tetapi hidup tingkah lakunya jauh daripada isi firman itu sendiri. Mereka hidup jauh dari tuntunan agama mereka sendiri. Orang bijak mengatakan, atau orang bijak menasihatkan kita, jangan biarkan tingkah laku Anda bertentangan dengan iman yang Anda percayai.
sahabatku, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Jadi perilaku kita harus selaras dengan iman kita. Jangan perilaku kita bertentangan dengan iman kita. Allah hidup orang Farisi dan orang ahli-ahli Taurat. Ada sebuah ungkapan di dalam Katolik, gereja Katolik, lex credendi, lex vivendi. Apa yang saya percaya itu yang saya lakukan dalam hidup. Apa yang saya lakukan di dalam hidup, itulah yang saya percaya. Poin kedua, kita harus terus membina diri untuk hidup rendah hati, hidup damai dengan sesama, dan tidak menjadi pribadi yang menghakimi sesama. Tetapi jadilah pribadi yang saling mengampuni, saling mengasihi, terutama di dalam keluarga. Istri mengampuni, mengasihi suami, suami mengasihi, mengampuni istri, orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua, kakak terhadap adik, adik terhadap kakak, saudara, saling mengasihi, saling mengampuni. Itulah indahnya hidup di hadirat Allah yang sangat menyejukkan jiwa. Demikianlah renungan singkat kita. Semoga dapat berkenan di dalam hati kita masing-masing. Marilah kita berdoa. Tuhan, terkadang aku hanya ikut arus dalam menghayati imanku, bahkan juga karena kewajiban. Maka dengan bantuan-Mu Tuhan, aku ingin menyerahkan hatiku kepadamu dengan lebih tulus dan menghayatinya dengan sepenuh hati dan iman saya. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan Yesus selalu memberkati kita.